Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini akan membahas sebuah tema, masa kekekalan Allah. Allah dalam masa kekekalan sebelum manusia, ya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ngaku Kristen, sekali lagi, yang ngaku Kristen, yaitu Katolik dan Protestan. Dia kan bukan Kristen, dia Nasrani. Ngaku Kristen yaitu Katolik dan Protestan sangat rapuh imannya. Sangat rapuh. Debat sebentar sama mualaf murtad. Betul apa betul? Pendeta, ya Romo kek ya. Debat sebentar sama mualaf murtad. Kenapa? Sangat rapuh imannya. Kenapa sangat rapuh? Karena dia tidak memahami yang disebut masa kekekalan Allah sebelum manusia. Bahkan mereka mengatakan manusia, langit bumi itulah ciptaan pertama Allah, katanya. Ya, sangat rapuh karena dia tidak paham seperti ini. Oh, kalau paham seperti ini kuat imannya. Ya, dia tidak paham, jadi rapuh sekali, ya toh. Ini fakta loh, saya nggak ngarang ya. Bahwa dari orang-orang yang ngaku Kristen padahal dia Nasrani, bukan Kristen, yaitu Katolik dan Protestan, Katolik and the gang, Protestan and the gang, sangat rapuh imannya. Ya, debat diserang sebentar oleh mualaf, murtad deh. Betul apa betul? Betul ya. Saudara, saya akan membahas tentang masa kekekalan Allah, ya. Pertama harus dipahami bahwa Allah itu harus yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Kolose 1 ayat 17. Lalu harus yang akhir. Yang akhir itu segala sesuatu sudah nggak ada, dia tetap disembah sebagai Allah. Aku mau nanya Katolik sama Protestan, Allahmu yang awal nggak? Enggak, Pak. Allah kami muncul di tengah jalan. Soalnya Allah kami Bapa. Bapa baru muncul di mana, saudara-saudara? Muncul ya ketika Yesus jadi manusia. Lah sebelumnya Allahmu siapa? Ya, ayo ya, nggak bisa jawab toh, rapuh makanya. Harus yang awal yang akhir. Yang kedua, setelah memahami Allah itu yang awal yang akhir, yang kedua bahwa eksistensi Allah. Allah itu selalu ada God dan Lord. God ini yang duduk di tata surga, disembah di surga, itulah Allah. Lalu Lord ini yang berkarya. Ya, awalnya adalah Yohanes 1 ayat 1, firman word dan ada God. Ini para romo sama pendeta mengatakan bahwa firman itu perkataan Allah. Makanya rapuh imannya. Para romo, para pendeta, kalian mengimani bahwa pada mulanya adalah firman itu dipikir perkataan Allah. Padahal F-nya huruf besar. Ada kata-kata kan pada mulanya firman adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tapi dipahami firman itu perkataan Allah. Rapuh banget imannya. Sedikit-sedikit murtad. Betul apa betul? Ya, lah memahami eksistensi Allah aja nggak ngerti. Allah itu ada God, Allah yang duduk di tata surga. Lalu ada Lord. Lord ini Allah yang berkarya. Pertama menciptakan hikmat, Amsal 8:22. Lalu menciptakan surga, tempat Allah duduk, ada tahta, ada malaikat, serafim, kerub. Kolose 1 ayat 16. Lalu menciptakan bumi purbakala dan samudra raya, Amsal 8 ayat 23-24. Lalu menciptakan pelengkap segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Terdiri dari api, mineral, gas, oksigen. Habis itu masa kekekalan. Ya. Roma 16 ayat 25, ya. Masa kekekalan ini apa? Yaitu didiamkan berabad-abad. Apanya Pak yang didiamkan? Eksistensi Allah dan nama Allah. Ya, di dalam masa kekekalan, ya, sejak yang awal yang akhir, Allah itu sudah punya nama. Siapakah? Yeshua. Kenapa saya menyebut Yeshua kok tidak Yesus? Karena nanti nama ini pertama kali disebutkan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria, ya. Ya. Disebut Yeshua. Yeshua itu nama Allah atau nama apa? Nama Allah. Makanya nama di atas segala nama. Berapa? Filipi 2 ayat 9. Yeshua itu nama Allah, bukan nama manusia. Nanti waktu
waktu dinyatakan itu barulah ke Maria dan Yusuf itu ya. Bahasa akhirnya dianggap sebagai bahasa Aram ya. Oke. Pertama didiamkan dulu berabad-abad. Di dalam Roma 16 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Didiamkan berabad-abad, lamanya abad-abad itu maksimal sampai 10 abad dong. Di atas 10 abad akan disebut berpuluh abad-abad, betul? Jadi berabad-abad itu maksimal 10 abad. 10 abad-abad. Di atas 10 abad-abad akan disebut berpuluh abad-abad, betul? Time zone Allah. Satu abad berapa? 100 tahun. Abad-abad artinya 100 tahun kali 100 tahun. Maksimal berapa? 10 abad-abad. Berarti 100 tahun kali 100 tahun kali 10 tahun. Berarti 1 nolnya 5. Artinya 100.000 tahun time zone Allah. Itu didiamkan, nama Allah didiamkan gitu. Masa kekekalan nama Allah, kemudian eksistensi Allah, bahwa ada God, ada Lord. Loh, kalau Anda nggak paham ini, rapuh banget imanmu. Saya ulangi, kalau Anda tidak paham bahwa masa kekekalan Allah itu ada God, ada Lord, lalu ada namanya, yaitu Yesua. Kalau Anda nggak paham ini, rapuh banget imanmu. Berapa tadi? 1 nolnya 5, 100.000 tahun ya. 100.000 tahun time zone Allah. Kalau dijadikan hari berapa itu? 100.000 kali 365 berarti 36.500.000 hari. 1 Petrus 3 ayat 8 ya, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayat 8 ya. Satu hari Allah sama dengan 1.000 tahun. Tadi berapa? 36.500.000 hari Allah kali 1.000, 36,5 miliar tahun time zone bumi. Kita bisa ngitung dengan simpel gitu kok ya. Jadi masa kekekalan Allah adalah 36,5 miliar tahun. Di dalam masa kekekalan itu Allah itu ada God, ada Lord. Ada yang duduk di tata surga itu God, yang berkarya itu Lord. Yang duduk di tata surga dengan yang berkarya satu roh. Ya, God dengan Lord itu satu roh dan sudah punya nama Yesus. Wes, ini dasar keimanan dari kekristenan. Dari Allah sebelum segala abad, belum ada manusia, belum itu. Ya, Allah itu ada Tuhan. Ada God, ada Lord. Allah dan Tuhan itu sudah punya nama Yesua. Roma 16 ayat 25, didiamkan 36,5 miliar tahun bumi. Lalu mulai dinyatakan nabi-nabi ketika penciptaan bumi oleh Yahweh ya. Kan Allah berkarya, Tuhan ya. Dulu sebagai firman, lalu sebagai Yahweh menciptakan langit bumi dan lain sebagainya dan segala isinya, lalu mulai dinyatakan di kitab nabi-nabi. Jadi nama Allah yang Yesua itu mulai dinyatakan di kitab nabi-nabi sebagai Yahweh. Keluaran 3 ayat 15. Makanya Yahweh itu bukan real name, tetapi nama sebutan, memorial name. Ini HTD kok cerdas banget ya. Baru tahu ya. Aku aja bingung. Jangankan Anda. Aku nih bingung loh bisa jelasin kayak gini. Seluruh Indonesia kagak ada pendeta bisa jelasin kayak gini. Ya. Jadi masa kekekalan Allah itu 36,5 miliar tahun, betul. Jadi ilmu pengetahuan kalau mengatakan bahwa umur bumi ini ada fosil umurnya yang saya pernah tahu paling maksimal itu 29,5 miliar tahun. Katanya dia menemukan sesuatu. Cocok dong. Umur bumi purbakala kok, tanah purbakala ya. Itu sudah 36,5 miliar tahun lalu. Ya. Lalu dinyatakan dalam nabi-nabi, kitab nabi-nabi Roma 16 ayat 26 ya, sebagai Yahweh. Itu sebagai nama sebutan untuk Yesua ya. Baru betul-betul dinyatakan ketika Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, malaikat ini ngomong sama itu.
anakmu harus engkau beri nama Yesua. Yesua, karena Maria sama Yusuf ini kan orang Aram, pakai bahasa Aram. Jadi nama Yesua ya. Yesua nggak pernah ada nama Yesua, nggak pernah ada. Itu nama Allah ya. Belakangan dipahami karena itu sebagai Maria sama itu ngasih nama anak Yesua, lalu dianggap Yesua itu sebagai nama Yahudi berbahasa Aram. Oleh Ibrani yang berbahasa Ibrani disebut Yehosua. Ya, Yesua itu ke Maria sama itu. Nah, baru dibuka Yesua. Ya. Roma 16 ayat 27 akhirnya dinyatakan Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, the only one God. Tepuk jidat pakai 2 tangan ya. Baru Anda tahu Roma 16 ayat 27 ya, ternyata satu-satunya Allah itu punya nama Yesus Kristus. Link dengan Yudas 1:25. Dari sebelum segala abad cocok. Sudah cocok, klop, imannya kuat. Kalau Anda tidak paham ini, imanmu rapuh. Ya, debat dikit murtad. Orang-orang kafir orang Protestan tuh debat. Clear sampai sini ya. Didiamkan 36,5 miliar tahun, lalu dinyatakan kitab nabi-nabi sebagai Yahweh, lalu ketika lahir Yesus itu sebagai Yesua. Maka Roma 16:27 satu-satunya Allah itu Yesus Kristus, Yesua HaMasiah. Dalam bahasa Ibrani Yehosua jadinya bahasa. Lalu saudara nggak usah kaget soal Yehosua ya, karena Yohanes 19 ayat 20 Pontius Pilatus itu menulis nama Yesus dalam 3 bahasa loh, Ibrani, Yunani, sama Latin. Jadi nggak apa-apa kita memanggil Allah itu dengan nama Yesus. Di Indonesia Yesus, di Aram Yesua, nggak masalah ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, dengan mengimani ini maka iman kita kuat. Ya. Kenapa mu'alaf nggak berani debat sama HTD? Mau debat apa coba? Pak HTD mau bilang Allah 3 udah mentok. HTD Allahnya 1. Ekad ahad Pak HTD betul. Tauhid, wah tauhid, juaranya tauhid Kristen itu. Ya, saya ini Kristen itu juaranya tauhid, tak kasih tahu ya. Kalau sama Katolik tauhid nggak? Aduh bingung. Tauhid kok 3. Sama Protestan rapuh imannya. Debat dikit murtad dah. Ya. Kalau Anda tidak memahami ini, Allah yang esa ya. Satu-satunya itu Roma 16:27 kan satu-satunya. Kalau satu-satunya itu ya bukan 3 tapi 1. Ya. Ya. Lalu mereka tanya ke HTD, satu-satunya Pak HTD. Ya. Yo, dia makanya mu'alaf nggak berani ngomongin tauhid ke HTD. Takkik balik. Kristen itu juaranya tauhid, 1 Pak, 1. Nggak cuman 1. Roh dan punya nama, udah klepek-klepek dia. Asal nyebut punya nama itu udah klepek-klepek. Para mu'alaf itu nggak ada yang berani kan hanya ke HTD. Karena HTD selalu ngomong Allahnya orang Kristen 1 sama Pak, tauhid kita Pak. Roh, aduh, roh ya Pak ya. Udah mulai ngeper dia. Lalu tak tambahin lagi punya nama Yesus. Nah, udah ngabur dia. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak memahami masa kekekalan Allah, ya, bahwa sejak dari dulu Allah itu sudah 1 dan punya nama Yesua, punya nama Yesus. Kalau Anda nggak pahami ini, rapuh banget imanmu. Aku nanya orang Katolik, sedulur-sedulurku orang Katolik sama Protestan, Allahmu siapa? Bapak. Kamu orang mana sih? Orang 62 Pak, plus 62. Ya nggak boleh manggil Allah itu Bapak. Bapak itu panggilan Allah khusus orang Yahudi sebagai agama Yahudi atau bangsa Yahudi. Pak, Yahudi itu bangsa toh Pak? Lambok coba dibaca Matius 2 ayat 2. Ada kata-kata bangsa Yahudi. Yahudi juga agama, baca Yohanes 3 ayat 1, agama Yahudi. Jadi Yahudi itu bangsa iya, agama iya.
Orang Yahudi, beragama Yahudi memanggil Allah itu dengan panggilan Bapa. Tetapi Yahudi tidak pernah menyembah Bapa. Yahudi berkata, Bapa kami satu, yaitu Allah. Gereja Katolik Protestan dibalik Allah kami satu, yaitu Bapa. Bedanya kalian orang Katolik Protestan dengan orang Yahudi, di situ Yahudi nggak pernah nyembah Bapa. Bapa bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Bapa itu panggilan khusus orang Yahudi memanggil Allahnya. Kalau orang Jawa memanggil Allahnya itu Gusti, orang Bali memanggil Allahnya itu Hyang. Ya, kalau Anda bukan orang Bali ya jangan panggil Allah itu Hyang. Itu khusus orang Bali kok, itu bahasa Bali itu. Ya, di Jawa Gusti. Di Jawa Barat kayaknya pangeran, ya mungkin di Ambon apa saya nggak tahu, di Sumatera mungkin Debata gitu ya. Yaitu kalau bukan Anda bukan orang Sumatera yang nggak boleh manggil Allah itu Debata atau ya. Lah Anda bukan orang Yahudi kok manggil Allah itu Bapa, ya. Ini saya kasih tahu loh, ya saya kasih tahu supaya imanmu nggak rapuh, ya. Dan kamu akan selamat loh. Kalau kamu nyembah Allah itu Bapa, ya salah alamat. Salah Allah itu, Bapak itu bukan Allah kok, salah menyembah Allah. Pada singkat dan konkret itu masa kekekalan. Masa kekekalan Allah adalah 36,5 miliar tahun. Jadi kalau hari ini kamu masih nggak tahu Allahmu siapa ya, ditanya ini, tanya sama Romo Katolik sama pendeta Protestan. Romo, Allahnya siapa namanya? Anu dek. Allah itu, lah muter-muternya nggak karu-karuan. Ada perintah kita meninggikan, memuliakan nama Allah. Makanya Yesus menyuruh berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami itu apa? Allah, bukan Bapa. Ya. Berapa ratus tahun Anda, para Katolik, para Protestan, mengartikan Bapa kami. Anda pikir Bapa kami itu Bapa toh? Kasihan. Aku 35 tahun. Di Alkitab itu ada Bapa kami, Bapa kita, Bapamu, Bapakku. Ya. Itu artinya Allah, bukan Bapa. Ya. Bapa itu panggilan orang Yahudi. Makanya Yesus memanggil Allah itu Bapa dalam dua arti. Yang pertama sebagai Yahudi dia manggil Allah itu Bapa. Yang kedua sebagai kiasan dirinya sendiri, Allah di surga. Rasul-rasul yang orang Yahudi masih memanggil Allah itu Bapa. Tapi Rasul udah pindah agama. Dulunya agama Yahudi, pindah jadi Kristen. Waktu Yahudi memanggil Bapa itu untuk Yahweh. Kan Allahnya orang Yahudi Yahweh. Yahweh sudah dibentuk. Ini orang Yahudi nggak paham nih. Ya, Yahweh dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Sama dengan orang Katolik, orang Protestan nggak paham. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Ya, Yesaya 43:10. Lalu orang Yahudi ini ganti agama jadi Kristen. Dia bilang, Bapa yang dimaksud Yesus. Makanya ada 1 Korintus 8 ayat 6, Efesus 3:14 yang masih nyebut kata Bapa. Ya, bingung semua tuh Romo sama pendeta Romo Katolik, pendeta Protestan bingung semua itu. Kenapa para rasul masih menyebut Allah itu Bapa padahal dia sudah ganti jadi Kristen? Nggak ada rasul Katolik Pak ya, Roma 16 ayat 7. Tidak ada rasul Katolik. Jadi kalau ada Katolik, Rasul Petrus jadi rasulnya Katolik, itu pasti bukan Petrus Alkitab. Mungkin Petrus Gattuso orang Itali. Ya, saya pastikan Bapak Ibu Saudara, Petrus itu ketuanya rasul dan dia Kristen. Makanya ada 1 Petrus 4 ayat 16. Dia menulis itu, sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau Anda comot Petrus ini sebagai rasul Katolik lalu Anda jadikan santo, catat baik-baik, itu bukan Petrus Alkitab. Karena Petrus Alkitab Kristen, Allahnya Yesus. Petrus yang jadi santo itu pasti Petrus orang Itali. Mungkin namanya Petrus Gattuso. Pak HTD kok cerdas banget loh. Jangankan Anda, aku aja heran kok bisa jelasin kayak begini. Semua ayat Alkitab loh yang saya sebut itu nggak main-main loh. Semua rasul itu Kristen, betul. Roma 16 ayat 7. Masa kekekalan 36,5 miliar. Lah ya kan disebut berabad-abad. Berabad-abad artinya abad kali abad. Maksimal berpuluh abad. Di atas abad-abad kan puluh. Nanti di atas puluh ratus. Kan begitu. Ya. Jadi 36,5 miliar tahun. Anda cocok mau
mau Anda bandingkan dengan ilmu pengetahuan cocok. Allah sudah punya nama Yesus, Yesua, ya. Makanya Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita dari kapan? Dari sebelum segala abad. Lah Allahmu sopo? Allah kami Bapa, bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Tak sedetik pun Bapa disembah, tak sedetik pun Bapa jadi Allah. Allah segala masa itu Yesus Kristus. Kalau Anda belum paham ini, masa kekekalan ini, rapuh imanmu. Orang Katolik, orang Protestan, ini introspeksi diri ya. Imanmu rapuh, sudah dibuktikan. Sebentar debat sama orang mualaf, ya murtad. Ya. Betul apa betul? Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita prihatin karena penjelasan yang very clear begini, ini mudah sekali dipahami. Apakah Anda pembenci HTD gitu? Bisanya cuman maki-maki, ya, mau ketemu nggak berani, ya, nongolin wajah saja nggak berani. Kami menantang dialog boleh, debat boleh dengan orang-orang penganut Tritunggal karena hati saya memang terenyuh, ya, ya kasihan melihat kalian bubar dari gereja, yaitu Anda pikir habis dari gereja itu memuliakan Allah gitu? Anda pikir begitu? Salah besar. Anda menghujat Yesus Allah karena Anda tidak paham masa kekekalan Allah. Ya, Anda nggak paham sama sekali. Ya, Anda pikir Yesus itu ya baru nongol kemarin itu. Yesus dari awal. Anda kan nggak paham itu. Ya, sehingga salah menyembah Allah. Lah kalau salah menyembah Allah, Hosea 4 ayat 6 kan sudah ditulis binasa. Bagaimana saya nggak terenyuh para romo, para pendeta? Makanya saya memberi pengajaran seperti ini yang alkitabiah. Lalu banyak orang sangat membenci HTD, merah kupingnya. Ayo kita dialog, kita debat. Ya, saya mengerin debat dengan Anda. Yang khusus yang berani out of box, yang berani punya nyali, nggak takut dengan sinode. Yo, aneh loh, ya. Takutlah kepada Allah, kepada Tuhan. Takut kok sama sinode loh. Lah nanti kalau kami dipecat, aku makan apa, Pak? Berarti Filipi 3 ayat 19, Tuhan adalah perutmu. Bener apa bener? Ya, saya mencari yang out of box, yang punya nyali, gitu. Nggak takut sama sinode, ya. Sinode tidak ada di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Pemecah belah itu justru sinode. Betul apa betul? Sekarang ada berapa sinode? Ya. Gara-gara sinode gontok-gontokan itu kan. Ya, betul apa betul? Betul ya. Kita back to Bible, kembali ke Alkitab, dan saya senang sekali sudah membagi seperti ini. Urusan Anda mau terima atau tidak terima, yaitu nanti itu yang menghakimi Anda, ya. Yohanes 12 ayat 48. Ya, sudah ada yang menghakimi, yaitu firman yang kukatakan. Yesus itu berkata begitu. Firman yang kukatakan jadi hakimmu. Yesus tidak pernah berkata firman yang dia katakan. Bapak nggak pernah bisa ngomong, ya, haleluya, amin.